Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan sebuah kebenaran mendalam yang menggambarkan panggilan spiritual yang langka dan istimewa. Jika Anda sedang membaca tulisan ini, percayalah, ini bukan kebetulan belaka. Dalam perjalanan seorang yang terpilih, tidak ada kejadian yang terjadi secara acak. Anda mungkin telah merasakan sejak kecil bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, sebuah dorongan batin yang kuat, sebuah beban tanggung jawab yang tidak dimiliki orang lain di sekitar Anda. Mungkin Anda pernah merasa asing di tengah keramaian, seolah-olah dunia ini bukan tempat yang sepenuhnya cocok untuk Anda. Mungkin Anda pernah bermimpi tentang tujuan besar, merasakan panggilan untuk membawa perubahan, atau memiliki intuisi yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Ini adalah tanda-tanda bahwa Anda adalah salah satu dari jiwa-jiwa langka yang memiliki misi ilahi di bumi ini. Sebuah panggilan untuk menjadi pelita yang menerangi kegelapan, untuk membawa kebaikan, kebijaksanaan, dan harmoni ke dunia yang seringkali penuh dengan kekacauan dan ketidakseimbangan. Di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan tradisi spiritual dan budaya, panggilan sebagai orang terpilih terasa sangat nyata dan mendalam. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan hubungan harmonis dengan alam serta leluhur. Bayangkan seorang petani di desa terpencil di Bali bernama Aimed yang setiap pagi mempersembahkan canang sari di pura kecil di tepi sawahnya. Ia merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, sebuah energi yang membimbing langkahnya dalam menjalani hidup. Ia mungkin tidak menyebut dirinya orang terpilih, tetapi intuisinya yang tajam, kepekaannya terhadap alam, dan kemampuannya untuk membawa kedamaian bagi komunitasnya adalah tanda-tanda panggilan spiritual yang istimewa. Seperti Aimed, Anda juga merasakan panggilan yang serupa, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Mungkin sebagai seorang guru yang menginspirasi generasi muda, seorang seniman yang menyebarkan keindahan melalui karya, seorang tabib yang menyembuhkan dengan kebijaksanaan, atau bahkan seseorang yang diam-diam membawa perubahan positif dalam keluarga atau lingkungan Anda. Tulisan ini ditujukan khusus untuk Anda, jiwa-jiwa yang telah dipisahkan untuk menjalankan tugas suci. Indonesia, dengan keragaman budayanya yang luar biasa, dari tradisi Jawa yang kaya akan filosofi seperti Sangkan Paraning Dumadi hingga ritual adat di Papua yang penuh makna, menawarkan konteks yang unik untuk memahami perjalanan Anda sebagai orang terpilih. Dalam budaya kita sering mendengar cerita tentang tokoh-tokoh spiritual seperti para wali songo di Jawa, dukun di Kalimantan, atau pendeta di Bali yang menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan panggilan mereka. Mereka adalah contoh nyata bahwa menjadi orang terpilih bukanlah hal yang mudah, tetapi juga merupakan anugerah yang luar biasa. Sebuah tanggung jawab untuk membawa cahaya di tengah dunia yang seringkali gelap. Sebagai orang terpilih, Anda membawa cahaya yang tidak dimiliki semua orang. Cahaya ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Dalam konteks budaya Indonesia, cahaya ini bisa diibaratkan seperti pelita yang menyala di tengah malam, gelap di sebuah kampung terpencil di Nusa Tenggara Timur. Pelita itu menerangi jalan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menarik perhatian serangga, angin yang dapat memadamkannya, atau bahkan mereka yang tidak menghargai cahayanya. Begitu pula dengan Anda. Orang-orang di sekitar Anda mungkin merasakan keistimewaan Anda, meskipun mereka tidak selalu memahaminya. Ada yang tertarik pada cahaya Anda karena mereka ingin belajar, merasakan kehangatan, atau terinspirasi. Namun, ada pula yang merasa terancam oleh kehadiran Anda, atau bahkan ingin memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Bayangkan seorang tabib di Sumatera Barat
bernama Pak Jamal, yang dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan ramuan tradisional dan doa. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Tetapi ada juga yang iri dan menyebarkan gosip untuk melemahkan reputasinya. Ini adalah tantangan yang dihadapi orang terpilih. Dan itulah mengapa melindungi diri secara spiritual adalah hal yang sangat penting. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Filosofi Jawa, misalnya, mengajarkan konsep sangkan paraning dumadi yang berbicara tentang asal-usul dan tujuan hidup seseorang. Sebagai orang terpilih, Anda adalah bagian dari keseimbangan ini, membawa harmoni antara dunia fisik dan spiritual. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai orang terpilih, Anda dipanggil untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Tetapi Anda juga harus waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang mungkin mencoba melemahkan Anda, baik dalam bentuk energi negatif, kecemburuan sosial, atau bahkan gangguan spiritual. Bayangkan seorang dalang dalam pertunjukan wayang kulit di Jawa Tengah. Ia tidak hanya menceritakan kisah epik Ramayana, tetapi juga menjaga bonekanya dengan hati-hati agar tetap utuh dan bermakna. Begitu pula dengan Anda. Anda harus menjaga cahaya spiritual Anda agar tetap menyala, melindungi jiwa Anda dari ancaman, dan menjalankan misi Anda dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan. Tulisan ini akan memandu Anda melalui 10 rahasia yang akan membantu Anda melindungi diri dan memenuhi panggilan Anda sebagai orang terpilih. Rahasia-rahasia ini bukan hanya nasihat, tetapi panduan spiritual yang akan memperkuat Anda dalam menghadapi tantangan dunia. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin, rahasia-rahasia ini akan membantu Anda menjalani perjalanan Anda dengan penuh makna, sambil tetap terhubung dengan nilai-nilai seperti gotong royong, rukun, dan harmoni. Mari kita mulai dengan rahasia pertama, dan bersama-sama kita akan menjelajahi perjalanan suci ini dengan penuh kesadaran dan keberanian. Rahasia pertama, menjaga kerahasiaan. Rahasia pertama yang harus Anda pahami sebagai orang terpilih adalah pentingnya menjaga kerahasiaan. Tidak semua wawasan spiritual yang Anda terima dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang lain. Dalam budaya Indonesia, kita sering hidup dalam komunitas yang erat, di mana berbagi cerita adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sebuah desa di Jawa Tengah, warga sering berkumpul di pendopo desa atau di warung kopi untuk mengobrol tentang kehidupan, panen, atau bahkan pengalaman spiritual. Acara seperti selamatan atau kenduri menjadi momen untuk berbagi kegembiraan dan kesedihan, memperkuat ikatan komunitas. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus membedakan antara berbagi untuk kebaikan bersama dan melindungi hal-hal yang sakral. Wawasan spiritual Anda adalah harta yang harus dijaga dengan hati-hati, seperti sebuah pusaka keluarga yang hanya ditunjukkan kepada mereka yang menghormatinya. Bayangkan, Anda memiliki sebuah keris yang diwariskan dari leluhur, sebuah benda yang tidak hanya berharga secara materi, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Anda tidak akan memamerkannya kepada semua orang di pasar. Bukan, Anda akan menyimpannya di tempat yang aman, hanya menunjukkannya kepada keluarga atau mereka yang memahami nilainya. Begitu pula dengan wawasan spiritual Anda. Wawasan ini adalah anugerah dari Yang Ilahi, diberikan untuk membimbing Anda dalam misi Anda. Jika Anda membagikannya dengan orang yang tidak siap atau memiliki niat buruk, wawasan tersebut bisa disalahartikan, direndahkan, atau bahkan digunakan untuk melawan Anda.
Dalam tradisi Jawa, ada pepatah yang sangat relevan. Aja sembarangan ngomong, amarga tembung iku bisa dadi senjata. Artinya, jangan sembarangan berbicara, karena kata-kata bisa menjadi senjata. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Dan sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk jaga lisan. Contoh nyata dari pentingnya kerahasiaan dapat kita lihat dalam kehidupan seorang pemuda di Bali bernama Wayan. Wayan adalah seorang petani sederhana yang memiliki kepekaan spiritual yang luar biasa. Suatu malam, saat bermeditasi di Pura Besaki, ia menerima visi tentang masa depannya, sebuah panggilan untuk menjadi pemimpin spiritual di desanya. Penuh semangat, Wayan berbagi pengalaman ini dengan teman-teman di Banjar. Namun, alih-alih mendapat dukungan, beberapa teman justru menertawakannya, menganggap visinya sebagai khayalan belaka. Ada pula yang mulai menyebarkan gosip bahwa Wayan sok suci atau mencoba menonjolkan diri. Akibatnya, Wayan merasa malu dan mulai meragukan visinya. Ia merasa wawasan yang begitu berharga baginya telah ternodai oleh pandangan skeptis orang lain. Pengalaman ini mengajarkannya bahwa tidak semua orang layak mendengar rahasia spiritualnya. Sejak saat itu, Wayan hanya berbagi dengan keluarga terdekat dan seorang pendeta di pura yang ia percayai, yang memberikan bimbingan dan dukungan tanpa menghakimi. Pengalaman Wayan mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak orang terpilih di Indonesia. Dalam budaya kita, di mana kebersamaan sangat dihargai, kita sering merasa terdorong untuk berbagi cerita dengan orang lain. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk memilih dengan bijak siapa yang layak mendengar wawasan Anda. Bayangkan seorang dukun di Banten bernama Ibu Siti yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan melalui mimpi. Awalnya, ia sering berbagi visinya dengan warga desa, berharap bisa membantu mereka. Namun, beberapa warga yang iri mulai menyebarkan rumor bahwa ia menggunakan ilmu hitam. Akibatnya, Ibu Siti menghadapi tekanan sosial yang membuatnya sulit untuk melanjutkan misinya. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk hanya berbagi dengan mereka yang memiliki hati terbuka dan niat baik, seperti keluarga atau murid-muridnya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kerahasiaan adalah perisai yang melindungi wawasan spiritual Anda dari dunia yang belum siap memahaminya. Dalam konteks budaya Indonesia, kerahasiaan juga terkait dengan nilai-nilai seperti sabar dan anrimo. Kita diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam berbagi atau bertindakan, tetapi untuk merenung dan memilih waktu yang tepat. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sebagai orang terpilih, Anda harus menjaga keseimbangan ini dalam berbagi wawasan Anda. Anda mungkin merasa terdorong untuk membantu orang lain dengan kebijaksanaan Anda, tetapi Anda juga harus melindungi diri dari mereka yang tidak siap menerimanya. Bayangkan seorang guru spiritual di Lombok bernama Pak Hasan yang memiliki visi tentang cara menyelesaikan konflik di desanya. Ia memilih untuk hanya berbagi visinya dengan tetua desa dan murid-murid terdekatnya, bukan dengan semua orang di pasar. Dengan cara ini, ia menjaga wawasannya tetap suci dan terhindar dari penyalahgunaan. Kerahasiaan juga penting dalam konteks sosial Indonesia, di mana gosip dan kecemburuan sosial sering menjadi tantangan. Bayangkan seorang seniman ukir di Jepara bernama Budi yang memiliki visi untuk menciptakan karya yang menginspirasi dunia. Awalnya, ia sering berbagi mimpinya dengan rekan-rekan di pasar. Namun, beberapa rekan yang iri mulai menyebarkan rumor bahwa Budi terlalu membanggakan diri. Akibatnya, Budi merasa tertekan dan kehilangan fokus. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk bekerja dalam diam, hanya berbagi dengan keluarga dan mentornya.
Dengan menjaga kerahasiaan, ia melindungi mimpinya dari kritik yang tidak perlu dan berhasil menciptakan karya-karya yang luar biasa. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kerahasiaan bukan tentang menyembunyikan kebenaran, tetapi tentang kebijaksanaan dalam memilih waktu dan orang yang tepat untuk berbagi. Dalam budaya Batak, ada konsep sabunungan, yaitu kebersamaan yang harmonis dalam komunitas. Namun, bahkan dalam sabunungan, kita diajarkan untuk tidak sembarangan berbagi informasi pribadi. Bayangkan seorang pemuda Batak di Sumatera Utara bernama Tigor yang menerima wawasan spiritual tentang masa depan keluarganya. Alih-alih berbagi dengan semua anggota marga, ia memilih untuk hanya berdiskusi dengan orang tua dan tetua marga. Dengan cara ini, ia menjaga wawasannya tetap suci dan terhindar dari gosip. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Lindungi wawasan Anda seperti Anda melindungi harta yang paling berharga, dan hanya bagikan ketika Anda merasa dipandu oleh yang ilahi untuk melakukannya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep tawadu, yaitu kerendahan hati dalam berbagi. Seorang ulama di Aceh bernama Ustaz Ali pernah menerima wawasan spiritual tentang cara membawa kedamaian di komunitasnya. Alih-alih mengumumkannya kepada semua orang, ia memilih untuk berbagi hanya dengan murid-murid terdekatnya dan bekerja dalam diam untuk mewujudkan visinya. Dengan cara ini, ia menghindari kecemburuan dan tetap fokus pada misinya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kerahasiaan adalah bentuk kebijaksanaan yang melindungi Anda dari gangguan duniawi dan memungkinkan Anda untuk menjalankan misi Anda dengan penuh integritas. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang pedagang di pasar tradisional di Medan, bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat memiliki intuisi yang kuat tentang peluang bisnis baru yang akan membawa kesuksesan bagi keluarganya. Awalnya, ia berbagi rencananya dengan beberapa rekan di pasar, berharap mendapat masukan. Namun, beberapa rekan yang iri mulai menyebarkan rumor bahwa rencananya tidak realistis. Akibatnya, Pak Rahmat merasa ragu dan tertekan. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk hanya berbagi dengan keluarga dan seorang mentor yang ia percayai. Dengan menjaga kerahasiaan, ia berhasil mewujudkan rencananya dan membuktikan bahwa kebijaksanaan dalam berbagi adalah kunci untuk melindungi impian Anda. Kerahasiaan juga terkait dengan konsep waspada dalam budaya Indonesia. Kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap niat orang lain dan dampak dari kata-kata kita. Bayangkan seorang wanita di Kalimantan bernama Ani yang menerima mimpi tentang cara menyelesaikan konflik keluarga. Alih-alih berbagi dengan semua tetangga, ia memilih untuk hanya berdiskusi dengan suami dan seorang tetua adat. Dengan cara ini, ia menghindari gosip dan menjaga wawasannya tetap suci. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk bergerak dalam diam. Hanya berbagi dengan mereka yang mendukung misi Anda. Ini bukan tentang menjadi tertutup, tetapi tentang melindungi apa yang sakral dalam perjalanan Anda. Rahasia kedua, menjaga kerentanan Anda tersembunyi. Rahasia kedua yang harus Anda pahami adalah pentingnya menjaga kerentanan Anda tetap tersembunyi. Meskipun Anda memiliki panggilan ilahi, Anda tetap manusia yang bisa merasa ragu, takut, atau lelah. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk menjaga muka atau harga diri di depan orang lain. Ini bukan tentang berpura-pura, tetapi tentang memahami bahwa tidak semua orang akan menghormati kerentanan Anda. Bayangkan seorang tabib di Sulawesi Selatan bernama Ibu Aisyah yang dikenal karena kemampuannya menyembuhkan penyakit dengan doa dan ramuan tradisional. Ia sering diminta warga untuk memberikan nasihat atau melakukan ritual.
Namun, ketika ia berbagi tentang kelelahannya kepada seseorang yang tidak ia percayai, orang itu menyebarkan cerita bahwa Ibu Aisyah tidak lagi memiliki kekuatan. Akibatnya, reputasinya tercemar dan ia merasa tertekan. Sebagai orang terpilih, Anda harus memilih dengan hati-hati siapa yang boleh melihat sisi rentan Anda. Dalam tradisi Sunda, ada pepatah yang mengatakan, "Teu sakabe jalma bisa nyaho kana ati urang," yang berarti tidak semua orang bisa memahami isi hati kita. Kerentanan Anda adalah bagian dari kemanusiaan Anda, tetapi juga bagian dari perjalanan Anda menuju kebijaksanaan. Bayangkan seorang guru spiritual di Lombok bernama Pak Idris yang hanya berbagi kekhawatirannya dengan murid terdekatnya, bukan dengan semua orang di komunitasnya. Dengan cara ini, ia menjaga kekuatan spiritualnya tetap utuh. Anda juga harus melakukan hal yang sama. Pilihlah orang-orang yang telah terbukti setia dan mendukung untuk berbagi kerentanan Anda, dan jaga hati Anda dari mereka yang mungkin memanfaatkannya. Contoh nyata dapat kita lihat dalam kehidupan seorang ibu di Papua bernama Maria. Maria adalah seorang yang dikenal memiliki intuisi kuat dan sering memberikan nasihat kepada tetangga. Namun, ia pernah berbagi tentang ketakutannya akan masa depan anak-anaknya kepada seorang tetangga yang ternyata menyebarkan cerita tersebut. Akibatnya, Maria merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri untuk terus membantu komunitasnya. Dari pengalaman ini, ia belajar bahwa kerentanan harus dijaga seperti permata yang berharga. Ia mulai memilih hanya berbagi dengan suami dan saudara dekatnya, yang ia tahu akan mendukungnya tanpa menghakimi. Pelajaran ini sangat relevan bagi Anda. Sebagai orang terpilih, Anda harus melindungi hati Anda agar tetap kuat dalam menjalankan misi Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering menghadapi tekanan untuk selalu tampak kuat di depan orang lain. Di desa-desa di Sumatera Utara, misalnya, seorang pemimpin adat diharapkan untuk selalu tegar, bahkan ketika ia menghadapi masalah pribadi. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus memahami bahwa menunjukkan kerentanan kepada orang yang tepat adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bayangkan seorang nelayan di Maluku bernama Daud yang berbagi kekhawatirannya tentang hasil tangkapan yang menurun dengan sahabat karibnya. Sahabatnya tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan dukungan moral dan ide-ide baru. Dengan berbagi secara selektif, Daud merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangannya. Sebaliknya, jika ia berbagi dengan semua orang di pasar, ia mungkin menghadapi ejekan atau gosip. Ini menunjukkan pentingnya memilih dengan bijak siapa yang layak melihat sisi rentan Anda. Kerentanan juga terkait dengan konsep sabar dalam budaya Indonesia. Kita diajarkan untuk menerima kelemahan kita dengan hati yang lapang, tetapi juga untuk melindungi diri dari mereka yang mungkin memanfaatkannya. Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional di Yogyakarta bernama Bu Sari yang merasa lelah karena persaingan yang ketat. Ia memilih untuk berbagi kekhawatirannya dengan suaminya yang memberikan dukungan emosional dan membantu mencari solusi. Dengan menjaga kerentanannya dari orang-orang yang tidak ia percayai, Bu Sari mampu memulihkan semangatnya dan terus berjuang. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Lindungi kerentanan Anda seperti Anda melindungi nyala api yang rapuh, dan hanya bagikan dengan mereka yang akan membantu menjaganya tetap menyala. Dalam tradisi Bali, ada konsep Nyaga Atma, yaitu menjaga jiwa tetap murni dan terlindungi. Sebagai orang terpilih, Anda harus menerapkan konsep ini dalam menjaga kerentanan Anda. Bayangkan seorang penari Bali bernama Niluh yang merasa tertekan setelah menerima kritik keras dari seorang penonton. Alih-alih berbagi kekecewaannya dengan semua orang,
ia memilih untuk berbicara dengan gurunya, yang memberikan nasihat dan doa untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Dengan cara ini, Niluh menjaga jiwanya tetap murni dan terus menari dengan penuh semangat. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kerentanan adalah bagian dari perjalanan spiritual, tetapi harus dijaga dengan kebijaksanaan agar tidak menjadi celah yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam budaya Batak, ada konsep hasangapon, yaitu kehormatan dan martabat seseorang. Seorang yang memiliki hasangapon harus menjaga dirinya dari situasi yang dapat merendahkan martabatnya. Bayangkan seorang pemuda Batak bernama Saud yang merasa tertekan karena tekanan keluarga untuk menikah. Alih-alih berbagi kekhawatirannya dengan semua anggota keluarga besar, ia memilih untuk berdiskusi dengan kakaknya yang ia percayai. Dengan cara ini, ia menjaga martabatnya dan menemukan solusi yang bijaksana. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk menjaga kerentanan Anda dengan cara yang serupa. Hanya berbagi dengan mereka yang akan menghormati dan mendukung Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Flores, bernama Ibu Rosa. Ibu Rosa adalah seorang guru yang dikenal karena dedikasinya kepada murid-muridnya. Namun, ia pernah merasa lelah dan putus asa karena tekanan dari pekerjaannya. Ketika ia berbagi kekhawatirannya dengan seorang kolega yang tidak ia percayai, kolega itu menyebarkan cerita bahwa Ibu Rosa tidak mampu menangani tugasnya. Akibatnya, Ibu Rosa merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk hanya berbagi dengan suami dan seorang sahabat dekat yang memberikan dukungan tanpa menghakimi. Dengan menjaga kerentanannya, Ibu Rosa mampu memulihkan semangatnya dan terus mengajar dengan penuh dedikasi. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa menjaga kerentanan adalah kunci untuk tetap kuat sebagai orang terpilih. Rahasia ketiga, menjaga energi Anda seperti nyala api yang suci. Rahasia ketiga adalah menjaga energi Anda seperti nyala api yang suci. Anda mungkin sering merasa bahwa orang-orang tertarik pada Anda tanpa alasan yang jelas. Ini karena energi Anda berbeda, memancarkan cahaya yang menarik perhatian. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang aura atau cahaya batin seseorang. Misalnya, di pasar tradisional di Surabaya, seorang pedagang makanan bernama Bu Fatimah yang selalu ramah dan penuh energi, seringkali menarik lebih banyak pelanggan dibandingkan pedagang lain. Orang-orang merasa tertarik pada kehangatan dan semangatnya. Namun, jika Bu Fatimah tidak berhati-hati, ia bisa merasa lelah karena terus-menerus memberikan energi tanpa waktu untuk memulihkan diri. Begitu pula dengan Anda. Energi Anda adalah mata uang spiritual yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Untuk menjaga energi Anda harus belajar mengenali tanda-tanda ketika energi Anda terkuras. Mungkin Anda merasa lelah setelah berbicara dengan seseorang, atau Anda merasa berat setelah berada di tempat tertentu, seperti acara keluarga yang penuh drama atau pasar yang ramai. Dalam tradisi Bali, ada kebiasaan melakukan melukat atau pembersihan energi dengan air suci setelah menghadiri acara besar. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Niketut yang merasa gelisah setelah menghadiri pernikahan besar di desanya. Ia melakukan melukat di pura dengan air suci dan berdoa untuk memulihkan energinya. Dengan cara ini, ia merasa segar kembali dan siap untuk melanjutkan hidupnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menerapkan praktik serupa, seperti berdoa, bermeditasi, atau mandi dengan air kembang untuk memulihkan energi Anda. Selain itu, belajarlah untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa perlu. Dalam budaya Indonesia, kita sering merasa terdorong untuk membantu orang lain karena nilai gotong royong.
Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus tahu kapan harus menetapkan batasan. Bayangkan seorang ustaz di Aceh bernama Ustaz Hasan, yang dikenal karena ceramahnya yang menginspirasi. Setiap hari, ia menerima banyak permintaan dari warga untuk memberikan nasihat atau memimpin doa. Awalnya, Hasan merasa wajib membantu semua orang. Namun, setelah beberapa bulan, ia merasa lelah dan kehilangan semangat. Setelah berkonsultasi dengan seorang ulama senior, Hasan mulai menetapkan batasan. Ia hanya menerima beberapa permintaan per hari dan meluangkan waktu untuk berzikir dan berdoa sendirian. Dengan cara ini, ia berhasil menjaga energinya dan tetap efektif dalam misinya. Dalam tradisi Jawa, ada konsep elinglan waspada, yang berarti selalu sadar dan waspada. Konsep ini sangat relevan untuk menjaga energi Anda. Anda harus selalu sadar akan bagaimana interaksi Anda dengan orang lain memengaruhi jiwa Anda. Bayangkan seorang seniman tari di Yogyakarta bernama Dewi yang merasa lelah setelah tampil di acara besar. Ia menyadari bahwa beberapa penonton yang iri telah menguras energinya dengan komentar negatif. Untuk memulihkan diri, Dewi melakukan meditasi di tepi Sungai Kod dan berdoa untuk perlindungan. Dengan cara ini, ia menjaga energinya tetap utuh dan siap untuk penampilan berikutnya. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Lindungi energi Anda seperti Anda melindungi nyala api yang suci, dan jangan biarkan siapapun memadamkannya. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang nelayan di Maluku bernama Paulus. Paulus dikenal sebagai orang yang selalu ceria dan membantu tetangganya. Namun, ia sering merasa lelah setelah menghadiri pertemuan komunitas yang penuh dengan keluhan dan konflik. Setelah berbicara dengan seorang pendeta, Paulus mulai memilih untuk hanya menghadiri pertemuan yang benar-benar penting dan meluangkan waktu untuk berdoa di tepi pantai. Dengan cara ini, ia menjaga energinya tetap kuat dan terus menjadi sumber inspirasi bagi komunitasnya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa energi Anda adalah sumber kekuatan spiritual yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Dalam budaya Indonesia, menjaga energi juga terkait dengan konsep ngumbah atau pembersihan. Di banyak daerah, seperti di Jawa dan Bali, orang-orang melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif. Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional di Medan, bernama Pak Budi, yang merasa berat setelah berhadapan dengan pelanggan yang kasar. Ia melakukan ritual mandi dengan air yang dicampur daun sirih dan berdoa untuk memulihkan energinya. Dengan cara ini, ia merasa segar kembali dan siap untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk secara teratur membersihkan energi Anda, baik melalui doa, meditasi, atau ritual yang sesuai dengan kepercayaan Anda. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep zikir yang sering dilakukan untuk memulihkan energi spiritual. Bayangkan seorang pedagang di Banda Aceh bernama Pak Zainal, yang setiap malam meluangkan waktu untuk berzikir setelah seharian bekerja di pasar. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan yang ilahi dan menerima kejelasan tentang langkah hidupnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menciptakan momen-momen seperti ini untuk memulihkan energi Anda. Dengan menjaga energi Anda memastikan bahwa Anda tetap kuat dalam menghadapi tantangan dunia dan mampu menjalankan misi Anda dengan penuh keberanian. Rahasia keempat, menjaga kehadiran Anda sebagai sesuatu yang suci. Kehadiran Anda sebagai orang terpilih bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang esensi spiritual yang Anda bawa. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang kewibawaan seseorang, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain hanya dengan keberadaannya. Bayangkan seorang tetua adat di Papua bernama Pak Yosua.
yang memasuki ruangan untuk memimpin upacara adat. Tanpa perlu berbicara, semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening. Ini bukan karena ia berbicara keras atau bertindak mencolok, tetapi karena kehadirannya memancarkan otoritas, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki kualitas serupa. Kehadiran Anda adalah anugerah yang kuat, tetapi juga harus dilindungi dengan penuh kesadaran. Dalam konteks Indonesia, kehadiran yang suci sering dikaitkan dengan konsep cahaya batin atau aura. Misalnya, di Bali, seorang pendeta Hindu yang memimpin upacara di pura dianggap memiliki aura yang mampu mengubah energi di sekitarnya. Orang-orang merasa tenang dan terinspirasi hanya dengan berada di dekatnya. Namun, kehadiran ini juga rapuh jika Anda tidak melindunginya. Anda bisa kehilangan kekuatan spiritual yang membuat Anda istimewa. Bayangkan seorang dalang dalam pertunjukan wayang kulit di Jawa Tengah bernama Pak Slamet. Ketika ia memasuki panggung, semua perhatian tertuju padanya. Tetapi ia harus menjaga fokus dan energinya agar cerita yang ia sampaikan tetap bermakna. Begitu pula dengan Anda. Anda harus menjaga kehadiran Anda agar tetap suci dan tidak tercemar oleh lingkungan atau orang-orang yang negatif. Salah satu cara untuk melindungi kehadiran Anda adalah dengan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual Anda. Dalam budaya Indonesia, kita mengenal tempat-tempat suci seperti Candi Borobudur, Pura Luhur Uluwatu, atau makam leluhur di Toraja yang dianggap memiliki energi positif. Sebaliknya, ada pula tempat-tempat yang dianggap angker karena energi negatifnya, seperti pasar tertentu pada malam hari atau rumah kosong yang ditinggalkan. Sebagai orang terpilih, Anda lebih peka terhadap energi ini dibandingkan orang lain. Misalnya, seorang pemuda di Sulawesi Selatan bernama Andi merasa lelah setiap kali menghadiri pertemuan keluarga yang penuh dengan gosip dan kecemburuan. Ia menyadari bahwa lingkungan ini menguras energinya dan melemahkan kehadirannya. Akhirnya, Andi memutuskan untuk membatasi kehadirannya di acara tersebut dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid atau di alam untuk memulihkan jiwanya. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang seniman di Yogyakarta bernama Sari. Sari adalah seorang pelukis yang memiliki bakat untuk menciptakan karya-karya yang menyentuh hati. Ia sering diundang ke acara seni. Tetapi ia menyadari bahwa beberapa acara dipenuhi dengan persaingan dan kecemburuan. Setelah menghadiri sebuah pameran di mana ia merasa energinya terkuras karena komentar negatif dari sesama seniman, Sari memutuskan untuk lebih selektif dalam memilih acara yang ia hadiri. Ia lebih memilih untuk melukis di studionya atau menghadiri acara kecil yang dihadiri oleh orang-orang yang mendukung visinya. Dengan cara ini, ia menjaga kehadirannya tetap suci dan fokus pada misi seninya untuk menyebarkan keindahan dan kedamaian. Selain memilih lingkungan, Anda juga harus belajar merangkul kesendirian. Dalam budaya Indonesia, kita sangat menghargai kebersamaan. Tetapi ada kalanya Anda perlu waktu untuk sendiri. Dalam tradisi Jawa, ada konsep semedi atau meditasi dalam kesunyian yang sering dilakukan oleh para tokoh spiritual untuk memperoleh kejelasan dan kekuatan batin. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Made yang setelah seharian bekerja di sawah, duduk sendirian di tepi sungai untuk merenung dan berdoa. Kesendirian ini bukanlah kesepian, melainkan cara untuk memulihkan jiwa dan terhubung kembali dengan yang ilahi. Sebagai orang terpilih, Anda perlu waktu seperti ini untuk memperkuat kehadiran Anda, menerima wawasan baru, dan melindungi diri dari pengaruh negatif. Kesendirian juga memungkinkan Anda untuk memahami kekuatan kehadiran Anda. Dalam budaya Batak, ada konsep sahala, yaitu kekuatan spiritual yang dimiliki seseorang.
Seorang yang memiliki sahala seringkali memengaruhi orang lain hanya dengan keberadaannya. Namun, untuk menjaga sahala ini, mereka harus bijaksana dalam memilih di mana dan dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Bayangkan seorang tetua Batak di Sumatera Utara bernama Pak Togar yang hanya menghadiri upacara adat yang benar-benar penting, menghindari pertemuan yang penuh dengan konflik atau energi negatif. Dengan cara ini, ia menjaga kehadirannya tetap kuat dan dihormati. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Pilihlah lingkungan dan hubungan yang mendukung misi Anda, dan jangan takut untuk mengambil waktu untuk sendiri ketika diperlukan. Dalam konteks Indonesia, menjaga kehadiran juga terkait dengan nilai-nilai seperti rukun dan harmoni. Dalam filosofi Jawa, rukun berarti hidup selaras dengan orang lain, alam, dan Tuhan. Namun, sebagai orang terpilih, Anda juga harus memastikan bahwa kehadiran Anda tidak dimanfaatkan oleh mereka yang tidak menghargainya. Bayangkan seorang guru di Flores bernama Ibu Maria yang dikenal karena kebijaksanaannya. Ia sering diminta untuk menyelesaikan konflik di desanya, tetapi ia belajar untuk tidak selalu hadir di setiap pertemuan yang tidak penting. Dengan memilih di mana ia menempatkan kehadirannya, ia menjaga energinya tetap utuh dan tetap dihormati sebagai pemimpin spiritual. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kehadiran Anda adalah anugerah yang harus dijaga dengan hati-hati, seperti sebuah pelita yang hanya dinyalakan di tempat dan waktu yang tepat. Rahasia kelima, kekuatan diam. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, diam adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar pepatah diam adalah emas. Pepatah ini bukan hanya nasihat sederhana, tetapi sebuah kebenaran mendalam yang sangat relevan bagi Anda sebagai orang terpilih. Diam bukan berarti menyembunyikan kebenaran atau menjadi pasif, tetapi mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Bayangkan seorang kiai di pesantren di Jawa Timur bernama Kiai Ahmad yang menghadapi kritik dari beberapa warga yang tidak setuju dengan ajarannya. Alih-alih membela diri dengan argumen panjang, Kiai Ahmad memilih untuk diam dan terus melayani dengan tindakan nyata. Dengan diam, ia menjaga kedamaian batinnya dan tidak membiarkan energi negatif mengganggu misinya. Dia memungkinkan Anda untuk mendengar suara batin Anda dengan lebih jelas. Dalam tradisi meditasi di Bali, orang-orang sering duduk dalam keheningan di pura atau di tepi sawah untuk mendengarkan petunjuk dari alam atau leluhur. Sebagai orang terpilih, Anda memiliki intuisi yang kuat, tetapi Anda harus menciptakan ruang untuk mendengarnya. Ketika Anda dihadapkan pada situasi yang memancing emosi, seperti kritik atau konflik, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata saya akan membawa cahaya atau justru memperburuk situasi? Lebih sering daripada tidak, diam adalah respons yang lebih bijaksana. Dengan diam, Anda menjaga martabat dan energi Anda, sekaligus memberikan ruang bagi kebijaksanaan ilahi untuk memandu langkah Anda. Contoh nyata dari kekuatan diam dapat kita lihat dalam kehidupan seorang pendeta di Flores bernama Pater Yohanes. Pater Yohanes pernah menghadapi tuduhan tidak adil dari beberapa warga desa yang meragukan pendekatannya dalam memimpin gereja. Alih-alih membela diri dengan argumen panjang, ia memilih untuk diam dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Ia membantu membangun sekolah untuk anak-anak miskin dan mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Lama-kelamaan, warga melihat ketulusannya dan tuduhan itu mereda dengan sendirinya. Dengan diam, Pater Yohanes tidak hanya melindungi energinya, tetapi juga menunjukkan kekuatan spiritualnya melalui tindakan nyata. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa diam seringkali lebih kuat
daripada kata-kata dalam menghadapi konflik. Diam juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Dalam tradisi Islam di Indonesia, banyak ulama menekankan pentingnya zikir dalam keheningan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bayangkan seorang pedagang di Banda Aceh bernama Pak Zainal yang setiap malam meluangkan waktu untuk berzikir setelah seharian bekerja di pasar. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan yang ilahi dan menerima kejelasan tentang langkah hidupnya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menciptakan momen-momen diam seperti ini. Diam memungkinkan Anda untuk mendengar suara yang ilahi, menerima wawasan baru, dan memperkuat hubungan Anda dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan diam, Anda menjaga jiwa Anda tetap murni dan terlindung dari kebisingan dunia. Dalam budaya Indonesia, diam juga terkait dengan konsep sabar dan nerimo. Kita diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam merespons, tetapi untuk merenung dan memilih waktu yang tepat. Bayangkan seorang nelayan di Maluku bernama Daud yang menghadapi konflik dengan pedagang di pasar ikan. Alih-alih marah dan membalas dengan kata-kata kasar, ia memilih untuk diam dan berdoa di tepi pantai. Dalam keheningan, ia menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Diamnya memungkinkan dia untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang bijaksana. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar menggunakan diam sebagai perisai spiritual. Ketika orang lain mencoba memprovokasi Anda, diam adalah cara untuk menjaga kendali atas energi Anda dan tetap fokus pada misi Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Nusa Tenggara Barat bernama Ibu Siti. Ibu Siti sering menghadapi kritik dari orang tua murid yang meragukan metode pengajarannya. Awalnya, ia merasa terdorong untuk membela diri. Tetapi ia menyadari bahwa argumen hanya akan memperburuk situasi. Dengan memilih diam dan fokus pada pengajaran yang berkualitas, ia berhasil membuktikan nilai metode pengajarannya melalui hasil yang dicapai murid-muridnya. Dengan diam, Ibu Siti menjaga martabatnya dan tetap fokus pada misinya untuk mendidik generasi muda. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa diam adalah alat yang kuat untuk melindungi energi spiritual Anda dan menjaga fokus pada tujuan Anda. Rahasia keenam, seni kebijaksanaan dalam berbagi. Kebijaksanaan dalam berbagi adalah rahasia keenam yang harus Anda kuasai sebagai orang terpilih. Kebijaksanaan adalah tentang mengetahui apa yang harus diungkapkan dan apa yang harus disembunyikan. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk jaga lisan, yaitu berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Pepatah ini sangat relevan bagi Anda, karena perjalanan spiritual Anda adalah sesuatu yang sakral dan tidak semua orang berhak mengetahuinya. Bayangkan seorang wanita di Kalimantan bernama Ani yang baru saja mengalami terobosan spiritual setelah mengikuti ritual adat di desanya. Dengan semangat, ia memposting pengalamannya di media sosial, berharap bisa menginspirasi orang lain. Sayangnya, ia menerima komentar negatif dan ejekan dari orang-orang yang tidak memahami pengalamannya. Akibatnya, Ani merasa tertekan dan mulai meragukan visinya. Kebijaksanaan melindungi Anda dari serangan spiritual yang tidak perlu. Ketika Anda terlalu banyak berbagi tentang rencana, perjuangan, atau kemenangan Anda membuka pintu bagi orang lain untuk mengganggu perjalanan Anda. Dalam tradisi Batak, misalnya, orang-orang sering menjaga rencana besar, seperti pernikahan atau bisnis, tetap rahasia sampai waktunya tiba. Ini dilakukan untuk menghindari sihir atau energi negatif dari orang-orang yang iri. Bayangkan seorang pengusaha muda di Medan bernama Tigor yang ingin membuka usaha baru. Alih-alih mengumumkan rencananya kepada semua orang, ia hanya berbagi dengan keluarga dan mentornya. Dengan cara ini,
Ia melindungi mimpinya dari kecemburuan dan terus bekerja dalam diam hingga usahanya berhasil. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Bergeraklah dalam diam dan biarkan keberhasilan Anda berbicara sendiri ketika waktunya tepat. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang pengrajin ukir di Jepara bernama Budi. Budi memiliki bakat luar biasa dalam menciptakan ukiran kayu yang indah, dan ia juga memiliki wawasan spiritual yang ia dapatkan dari doa dan meditasi. Awalnya, Budi sering berbagi tentang visinya untuk menciptakan karya yang menginspirasi dunia. Namun, beberapa rekan kerjanya yang iri mulai menyebarkan rumor bahwa Budi terlalu membanggakan diri. Akibatnya, Budi merasa tertekan dan kehilangan fokus. Dari pengalaman ini, ia belajar untuk menjaga wawasan dan rencananya tetap pribadi, hanya berbagi dengan keluarga dan mentornya. Dengan kebijaksanaan, ia berhasil melindungi mimpinya dan terus berkarya dengan tenang. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dalam berbagi adalah perisai yang melindungi perjalanan spiritual Anda. Dalam budaya Indonesia, kebijaksanaan juga terkait dengan konsep waspada. Kita diajarkan untuk selalu waspada terhadap niat orang lain dan dampak dari kata-kata kita. Bayangkan seorang guru di Makassar bernama Pak Arif yang memiliki visi untuk memperbaiki pendidikan di desanya. Ia memilih untuk tidak mengumumkan rencananya kepada semua orang, tetapi bekerja sama dengan beberapa kolega yang ia percayai. Dengan cara ini, ia menghindari kritik yang tidak perlu dan fokus pada tujuannya. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk bergerak dalam diam, hanya berbagi dengan mereka yang mendukung misi Anda. Ini bukan tentang menjadi tertutup, tetapi tentang melindungi apa yang sakral dalam perjalanan Anda. Kebijaksanaan juga berlaku dalam hubungan Anda. Dalam budaya Indonesia, hubungan sering dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus berhati-hati dalam memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam lingkaran terdekat Anda. Bayangkan seorang wanita muda di Bali bernama Nimade yang baru saja menjalin hubungan romantis. Ia merasa pasangannya tertarik pada cahaya spiritualnya, tetapi ia menyadari bahwa pasangannya tidak sepenuhnya mendukung misinya. Dengan kebijaksanaan, ia memilih untuk menjaga jarak dan fokus pada panggilannya. Dengan cara ini, ia melindungi kehadirannya dan hubungannya dengan yang ilahi. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dalam berbagi adalah kunci untuk menjaga perjalanan spiritual Anda tetap murni dan terarah. Dalam tradisi Jawa, ada konsep andap asor, yaitu rendah hati dan bijaksana dalam berbicara. Bayangkan seorang petani di Jawa Tengah bernama Pak Joko yang memiliki wawasan tentang cara meningkatkan hasil panen di desanya. Alih-alih membagikan idenya kepada semua orang, ia memilih untuk berdiskusi dengan tetua desa dan beberapa petani terpercaya. Dengan cara ini, ia menghindari kecemburuan dan memastikan bahwa idenya diterima dengan baik. Sebagai orang terpilih, Anda harus mengadopsi pendekatan serupa. Pilihlah dengan hati-hati apa yang Anda bagikan dan kepada siapa, dan pastikan bahwa setiap kata yang Anda ucapkan mendukung misi Anda. Rahasia ketujuh, menguasai emosi Anda. Emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Tetapi sebagai orang terpilih, Anda tidak boleh membiarkan emosi mengendalikan Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering diajarkan untuk sabar dan nerimo, yaitu menerima keadaan dengan hati yang tenang. Ini adalah pelajaran penting bagi Anda. Bayangkan seorang nelayan di pantai Maluku bernama Daud yang menghadapi badai besar saat melaut. Jika ia panik, ia mungkin membuat keputusan yang salah dan membahayakan nyawanya. Namun, jika ia tetap tenang, ia bisa menemukan cara untuk selamat.
Begitu pula dengan Anda. Emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau ketakutan bisa mengaburkan penilaian Anda jika tidak dikelola dengan baik. Untuk menguasai emosi, mulailah dengan kesadaran diri. Ketika Anda merasa marah atau sedih, tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti ini? Apa yang menyebabkannya? Misalnya, seorang ibu di Papua bernama Maria merasa frustrasi karena anak-anaknya tidak mendengarkan nasihatnya. Dengan merenung, ia menyadari bahwa frustrasinya berasal dari keinginannya untuk melindungi anak-anaknya. Dengan memahami akar emosinya, ia bisa merespons dengan lebih bijaksana. Mungkin dengan berbicara lebih lembut kepada anak-anaknya. Anda juga bisa menggunakan teknik seperti pernapasan dalam atau doa untuk menenangkan diri sebelum bertindak. Dengan menguasai emosi, Anda tetap fokus pada misi Anda dan tidak mudah dimanipulasi oleh kekacauan di sekitar Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Nusa Tenggara Barat bernama Siti. Siti sering merasa kesal ketika murid-muridnya tidak memperhatikan pelajaran. Awalnya, ia sering memarahi mereka, tetapi ini hanya membuat suasana kelas semakin tegang. Setelah merenung, Siti menyadari bahwa kemarahannya berasal dari keinginannya agar murid-muridnya berhasil. Ia mulai menggunakan pendekatan yang lebih sabar, seperti memberikan motivasi dan mendengarkan keluh kesah murid-muridnya. Dengan menguasai emosinya, Siti tidak hanya menjadi guru yang lebih efektif, tetapi juga panutan bagi murid-muridnya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa menguasai emosi adalah kunci untuk menciptakan dampak positif. Dalam budaya Indonesia, emosi sering dilihat sebagai bagian dari kemanusiaan yang harus diterima, tetapi juga dikelola. Dalam tradisi Jawa, ada konsep andap asor, yaitu rendah hati dan mengendalikan diri. Bayangkan seorang pedagang di Surabaya bernama Pak Budi yang menghadapi pelanggan yang kasar. Alih-alih membalas dengan kemarahan, ia memilih untuk tetap tenang dan menawarkan solusi. Dengan cara ini, ia tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga reputasinya sebagai pedagang yang bijaksana. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk mengarahkan emosi Anda ke arah yang produktif. Misalnya, kemarahan terhadap ketidakadilan dapat mendorong Anda untuk bertindak demi perubahan positif, seperti membantu komunitas yang terpinggirkan. Emosi juga bisa menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan benar. Dalam tradisi Bali, emosi seperti kesedihan sering diarahkan ke dalam ritual, seperti ngaben, untuk menghormati leluhur dan menemukan kedamaian. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Niluh yang kehilangan orang tua. Alih-alih membiarkan kesedihan menguasainya, ia mengarahkan emosinya ke dalam doa dan persembahan yang memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar mengarahkan emosi Anda ke arah yang mendukung misi Anda. Dengan menguasai emosi, Anda tetap kuat dan terfokus, seperti seorang prajurit spiritual yang siap menghadapi segala tantangan. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ada konsep sabar yang menekankan pentingnya mengendalikan emosi dalam menghadapi cobaan. Bayangkan seorang pedagang di Jakarta bernama Pak Ali yang menghadapi kerugian besar dalam bisnisnya. Alih-alih putus asa, ia berdoa dan bekerja keras, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Dengan menguasai emosinya, ia menemukan peluang baru yang membawa kesuksesan. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar untuk mengelola emosi Anda dengan cara yang serupa. Menggunakan doa dan refleksi untuk tetap tenang dan terfokus. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang seniman di Bandung bernama Rina. Rina adalah seorang pelukis yang sering merasa tertekan karena persaingan di dunia seni. Awalnya, ia mudah marah ketika menerima kritik,
Tetapi ia menyadari bahwa kemarahannya hanya melemahkan kreativitasnya. Dengan meditasi dan doa, Rina belajar untuk mengelola emosinya dan mengarahkan energinya ke dalam karya-karya yang lebih bermakna. Dengan cara ini, ia tidak hanya menjadi seniman yang lebih baik, tetapi juga sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa menguasai emosi adalah kunci untuk tetap produktif dan terhubung dengan misi spiritual Anda. Rahasia ke-8, menjaga keseimbangan dalam segala hal. Keseimbangan adalah fondasi kehidupan seorang terpilih. Tanpa keseimbangan, Anda bisa kehilangan arah atau merasa kewalahan. Dalam budaya Indonesia, konsep keseimbangan sering terlihat dalam filosofi rukun, yaitu hidup harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan alam. Bayangkan seorang petani di Sumba bernama Paulus yang bekerja keras di ladang, tetapi juga meluangkan waktu untuk berdoa dan berkumpul dengan keluarga. Dengan menjaga keseimbangan, ia tetap kuat secara fisik dan spiritual, mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Untuk menjaga keseimbangan, prioritaskan kehidupan spiritual Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk berdoa, bermeditasi, atau merenung. Dalam tradisi Islam di Indonesia, misalnya, banyak orang melakukan sholat tahajud untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bayangkan seorang pedagang di Banda Aceh bernama Pak Zainal yang bangun tengah malam untuk berdoa. Meskipun ia sibuk dengan pekerjaannya, salat tahajud memberinya kejelasan dan kekuatan untuk menghadapi hari. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menjadikan praktik spiritual sebagai fondasi hidup Anda. Ini adalah sumber kekuatan yang akan menjaga Anda tetap terarah di tengah kekacauan dunia. Selain itu, jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan hindari lingkungan yang beracun. Bayangkan seorang pekerja seni di Bandung bernama Rina yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk melukis. Awalnya, ia mengabaikan kesehatannya, tetapi ia mulai merasa lelah dan kehilangan inspirasi. Setelah menyadari pentingnya keseimbangan, Rina mulai meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di alam, berolahraga, dan berkumpul dengan teman-teman yang positif. Dengan cara ini, ia tidak hanya memulihkan energinya, tetapi juga menciptakan karya-karya yang lebih bermakna. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan fisik dan mental adalah bagian penting dari perjalanan spiritual. Belajarlah untuk mengatakan tidak ketika Anda merasa terlalu banyak tuntutan. Dalam budaya Indonesia, kita sering merasa terdorong untuk membantu orang lain karena nilai gotong royong. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus tahu kapan harus menetapkan batasan. Bayangkan seorang ibu di Kalimantan bernama Ibu Ani yang selalu diminta tetangga untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Awalnya, ia merasa wajib membantu, tetapi ia mulai merasa lelah dan kehilangan waktu untuk keluarganya. Dengan menetapkan batasan, ia mampu menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat dirinya sendiri. Sebagai orang terpilih, Anda harus belajar bahwa mengatakan tidak bukanlah tanda keegoisan, tetapi kebijaksanaan. Keseimbangan juga penting dalam hubungan Anda. Dalam budaya Indonesia, hubungan dengan keluarga dan komunitas sangat dihargai. Namun, sebagai orang terpilih, Anda harus memilih hubungan yang mendukung misi Anda. Bayangkan seorang pemuda di Sulawesi bernama Andi yang memiliki teman-teman yang sering mengajaknya ke acara-acara yang penuh dengan gosip dan energi negatif. Ia menyadari bahwa hubungan ini melemahkan semangatnya, sehingga ia mulai mencari teman-teman yang memiliki visi serupa. Dengan cara ini, ia menjaga keseimbangan antara kebersamaan dan pertumbuhan spiritualnya.
Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan dalam hubungan adalah kunci untuk tetap kuat sebagai orang terpilih. Dalam tradisi Bali, konsep Trihita Karana menekankan pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Bayangkan seorang petani di Bali bernama Aimet yang meluangkan waktu untuk berdoa di pura, bekerja di sawah, dan berkumpul dengan keluarga. Dengan menjaga keseimbangan ini, ia merasa damai dan terhubung dengan misinya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menjaga keseimbangan dalam hidup Anda. Memastikan bahwa Anda tidak terlalu fokus pada satu aspek dan mengabaikan yang lain. Dengan keseimbangan, Anda tetap kuat dan terfokus pada panggilan Anda. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang guru di Flores, bernama Ibu Maria. Ibu Maria sering merasa tertekan karena tanggung jawabnya sebagai guru dan ibu. Awalnya, ia mengabaikan kesehatannya dan tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Setelah menyadari pentingnya keseimbangan, ia mulai meluangkan waktu untuk berdoa, berolahraga, dan berkumpul dengan keluarga. Dengan cara ini, ia merasa lebih kuat dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa keseimbangan adalah kunci untuk tetap produktif dan terhubung dengan misi spiritual Anda. Rahasia ke-9, melindungi jiwa Anda dari energi negatif dan serangan spiritual. Sebagai orang terpilih, Anda lebih peka terhadap energi di sekitar Anda. Dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar tentang gangguan gaib atau energi negatif yang bisa memengaruhi seseorang. Misalnya, di desa-desa di Kalimantan, orang-orang mungkin melakukan ritual pembersihan setelah mengunjungi tempat yang dianggap angker. Anda juga harus belajar melindungi jiwa Anda dari energi negatif, baik yang berasal dari orang-orang, tempat, atau kekuatan tak terlihat. Bayangkan seorang dukun di Banten bernama Pak Maman yang sering membantu warga desa dengan ritual penyembuhan. Ia pernah merasa lelah dan sakit tanpa sebab yang jelas setelah merawat seorang pasien. Setelah berkonsultasi dengan seorang tetua, ia menyadari bahwa ia telah terkontaminasi oleh energi negatif dari pasiennya. Sejak saat itu, ia selalu melakukan ritual pembersihan, seperti mandi dengan air yang dicampur daun sirih dan berdoa. Salah satu cara untuk melindungi jiwa Anda adalah dengan memperkuat hubungan Anda dengan yang ilahi. Doa dan meditasi adalah perisai spiritual Anda. Dalam tradisi Hindu di Bali, misalnya, orang-orang sering mempersembahkan canang sari untuk memohon perlindungan dari dewa. Bayangkan seorang wanita di Bali bernama Niketut yang merasa gelisah setelah menghadiri acara besar di desanya. Ia mempersembahkan canang sari dan berdoa di pura yang membantunya merasa tenang dan terlindungi. Sebagai orang terpilih, Anda juga bisa menggunakan alat spiritual seperti doa atau simbol pelindung untuk memperkuat pertahanan Anda. Misalnya, dalam tradisi Islam, banyak orang membaca ayat-ayat suci seperti ayat kursi untuk perlindungan. Dengan cara ini, Anda menciptakan perisai spiritual yang melindungi Anda dari energi negatif. Selain itu, bersihkan energi Anda secara teratur. Dalam budaya Jawa, ada tradisi ngumbah atau mandi dengan air kembang untuk menghilangkan energi negatif. Bayangkan seorang tabib di Yogyakarta bernama Pak Slamet yang merasa berat setelah merawat pasien. Ia mandi dengan air yang dicampur bunga melati dan berdoa untuk memulihkan energinya. Dengan menjaga jiwa Anda tetap bersih, Anda memastikan bahwa Anda tetap kuat dalam menghadapi tantangan spiritual. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa perlindungan spiritual adalah kebutuhan, bukan pilihan, bagi orang terpilih. Dalam tradisi Batak, ada konsep sahala, yaitu kekuatan spiritual yang melindungi seseorang.
Bayangkan seorang tetua Batak di Sumatera Utara bernama Pak Togar yang selalu melakukan doa sebelum menghadiri upacara adat. Dengan cara ini, ia melindungi dirinya dari energi negatif dan tetap kuat dalam perannya sebagai pemimpin. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk melindungi jiwa Anda dengan doa dan ritual yang sesuai dengan kepercayaan Anda. Dengan perlindungan spiritual, Anda mampu menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang pedagang di Medan, bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat sering merasa lelah setelah berhadapan dengan pelanggan yang sulit. Ia mulai melakukan ritual pembersihan, seperti mandi dengan air yang dicampur daun sirih dan membaca doa. Dengan cara ini, ia merasa segar kembali dan mampu menjalankan bisnisnya dengan penuh semangat. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa menjaga jiwa dari energi negatif adalah kunci untuk tetap kuat sebagai orang terpilih. Rahasia ke-10, menjaga hubungan yang tak tergoyahkan dengan yang ilahi. Rahasia ke-10 adalah fondasi dari semua rahasia lainnya. Menjaga hubungan yang tak tergoyahkan dengan yang ilahi. Tanpa hubungan ini, Anda akan kehilangan arah dan kekuatan. Dalam budaya Indonesia, hubungan dengan Tuhan atau leluhur sering dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan perlindungan. Bayangkan seorang warga di Toraja bernama Amos yang berdoa di makam leluhur untuk meminta petunjuk. Dalam keheningan, ia merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, yang memberinya kejelasan tentang langkah hidupnya. Sebagai orang terpilih, Anda harus menjadikan hubungan dengan yang ilahi sebagai prioritas utama. Untuk memperkuat hubungan ini, luangkan waktu setiap hari untuk berdoa atau bermeditasi. Dalam tradisi Kristen di Flores, misalnya, orang-orang sering merenung dalam keheningan untuk mendengar petunjuk Tuhan. Bayangkan seorang biarawati di Sumatera Utara bernama Suster Maria yang menghabiskan waktu setiap pagi untuk berdoa. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan dalam pelayanannya, doa memberinya kekuatan untuk tetap setia pada misinya. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus menciptakan momen-momen seperti ini untuk mendengar suara yang ilahi dan menerima wawasan baru. Selain itu, serahkan diri Anda pada kehendak ilahi. Ini berarti mempercayai bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Bayangkan seorang nelayan di Aceh bernama Pak Zainal yang menghadapi badai besar. Meskipun ia takut, ia berdoa dan mempercayai bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan. Dengan iman yang kuat, ia menemukan kekuatan untuk menghadapi badai dan kembali dengan selamat. Sebagai orang terpilih, Anda juga harus belajar untuk melepaskan ketakutan dan keraguan Anda kepada yang ilahi. Dengan menyerahkan diri, Anda membuka diri untuk bimbingan dan keajaiban ilahi. Dalam budaya Indonesia, iman sering dianggap sebagai kekuatan yang menuntun kita melalui masa-masa sulit. Dalam tradisi Islam, konsep tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada kehendak Tuhan. Bayangkan seorang pedagang di Jakarta bernama Pak Ali yang menghadapi kerugian besar dalam bisnisnya. Alih-alih putus asa, ia berdoa dan bekerja keras, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Dengan iman, ia akhirnya menemukan peluang baru yang membawa kesuksesan. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan yang ilahi adalah sumber kekuatan terbesar bagi orang terpilih. Contoh lain dapat kita lihat dalam kehidupan seorang petani di Bali bernama Aimed. Aimed sering merasa cemas tentang hasil panennya karena cuaca yang tidak menentu. Namun, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa di pura dan mempersembahkan canang sari. Dengan iman yang kuat, ia merasa damai dan percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Dengan cara ini,
Ia tetap kuat dan mampu menghadapi tantangan dengan penuh keberanian. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Yang Ilahi adalah fondasi yang memungkinkan Anda untuk menjalani perjalanan Anda dengan penuh keyakinan. Sebagai orang terpilih, perjalanan Anda adalah suci, tetapi juga penuh dengan tantangan. 10 rahasia ini menjaga kerahasiaan, melindungi kerentanan, menjaga energi, menjaga kehadiran, kekuatan diam, kebijaksanaan, penguasaan emosi, keseimbangan, perlindungan spiritual, dan hubungan dengan Yang Ilahi adalah panduan untuk menjalani misi Anda dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam konteks Indonesia, di mana spiritualitas dan budaya saling terjalin, rahasia-rahasia ini dapat membantu Anda membawa cahaya bagi komunitas Anda sambil tetap melindungi diri sendiri. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Kekuatan yang lebih besar sedang membimbing langkah Anda. Tetaplah setia, tetaplah terhubung, dan teruslah bersinar.